Sebuah kisah dari Kak Nurwati Ningsih, jelmaan suamiku. Ratih berusia 30 tahun yang telah memiliki seorang anak lelaki bernama Dani dari suaminya, yaitu Yadi. Ratih diganggu makhluk misterius yang menjelma sebagai suaminya. Memang awalnya Ratih tidak mengetahui akan hal ini, tetapi bulan berganti bulan, Ratih pun seperti menyukai sosok tersebut. Sempat mengalami hal-hal yang aneh, sakit tidak diketahui apa penyebabnya, dan sampai mengandung anak misterius itu. Hingga akhirnya, anak itu lahir dalam bentuk asap hitam dan hilang dalam sekejap. Selang beberapa hari, ditemukanlah bayi perempuan cantik hanyut terbawa arus sungai. Ternyata bayi itu adalah bayi yang sengaja dihanyutkan makhluk misterius agar dirawat Ratih. Sosok misterius itu ingin menjadikan bayi itu menjadi manusia seutuhnya. Bahkan, makhluk itu berpesan agar anaknya diperkenalkan kepada Sang Pencipta. Suatu hari, makhluk misterius itu datang kembali mengungkapkan perasaannya bahwa ia masih mencintai Ratih dan mempunyai niat mustahil, ingin menjadi manusia sepertinya. Bagaimana mungkin bangsa jin menjadi manusia? Apakah Ratih bersedia menjadi kekasih makhluk jahat itu? Apakah makhluk misterius itu bisa meyakinkan Ratih dan bisa mengambil hatinya? Bagaimana perjuangan makhluk tersebut? Bagaimana pengorbanan mereka? Banyak sekali rintangan dan cobaan antara mereka ketika masuk dan keluar dari alam jin yang menjebak. Pengorbanan makhluk misterius yang harus rela mendapat siksaan, hukuman dari bangsanya bertahun-tahun tanpa henti. Perjuangan Ratih ketika menolong makhluk misterius yang dikenal sebagai Mas Re, hingga akhirnya mereka harus berada dalam keadaan hidup dan mati. Apakah mereka bisa bersatu? Ini dia selengkapnya. Aku adalah Ratih, berusia 30 tahun dan memiliki satu anak lelaki yang duduk di kelas 1 SMP. Ia bernama Dani. 14 tahun menikah, hingga saat ini gairahku masih seperti awal sejak kami menikah dulu. Perbandingan umurku dengan Mas Yadi bisa terbilang terpaut jauh denganku. Aku yang selalu haus akan kasih sayang, namun tidak berani kuutarakan secara langsung padanya. Ya, karena pekerjaan Mas Yadi hanya seorang buruh harian lepas. Dia harus bekerja keras untuk bisa mendapatkan uang. Pergi pagi, pulang petang. Itu saja hanya makan, mandi, dan terkadang lelah bekerja, Mas Yadi langsung tertidur pulas. Begitu setiap harinya jika sampai rumah. Malam ini hujan tak kunjung mereda. Waktu menunjukkan pukul 23. Mata ini tak juga bisa ku pejamkan. Entah apa yang sedang kupikirkan. Aku lihat Mas Yadi semakin malam semakin lelap tertidur. Aku mencoba memejamkan mata, namun usahaku sia-sia. Aku tak juga tertidur. Aku bangkit dari tempat tidur dan pindah ke kamar belakang, karena memang malam ini rasanya gerah di kamar tengah. Aku lihat anakku Dani sudah tertidur pulas di kamar depan. Srek. Suara sendal jepitku membuat debu tanah beterbangan. Memang alas rumahku masih beralaskan tanah. Rumah yang jauh dari rumah warga sekitar dan dikelilingi pepohonan pinus samping kanan, kiri, dan belakang. Hanya ada satu jalan panjang di depan rumah untuk menuju pemukiman warga yang padat. Aku rebahkan tubuhku perlahan di kamar belakang. Dingin, sangat dingin. Hanya ada suara gemuruh hujan yang membuat telingaku tak bisa mendengar daratan. Angin berhembus dari bilik-bilik bambu dengan kencang. Hujan angin makin deras. Aku tarik selimut dan mulai bisa memejamkan mata, sampai aku pun mulai tertidur. Belayan demi belayan ku rasakan. Rambutku yang terurai panjang kini dimainkan perlahan. Antara sadar dan tidak sadar, aku membuka mata sedikit demi sedikit. Mas Yadi? Aku lihat Mas Yadi sudah berada di sini. Dia merebahkan badannya di sampingku. Kemudian ia berbisik lirih. Tanpa waktu panjang, Mas Yadi memintaku untuk melayaninya malam ini. Sayang, maaf, aku tertidur lagi, ucapnya. Ada yang aneh. Mas Yadi tidak pernah memanggilku dengan sebutan sayang. Dia sering memanggilku nama saja, Ratih.
Mas Yadi membuyarkan pikiranku dan berusaha melanjutkan tujuannya. Malam ini entah berapa kali Mas Yadi memintaku melayaninya. Tulang-tulangku terasa retak. Aku sudah tidak sanggup melayani suamiku lagi. Sudah cukup keringat membanjiri seluruh tubuhku ini. Hal yang membuatku merasa aneh adalah setelah selesainya aku penuhi kewajibanku, tidak ada setetes pun keringat yang keluar dari tubuh Mas Yadi. Berbeda denganku. Di sisi lain, kukuruyuk. Spontan aku terbangun. Kulihat kanan dan kiri ranjang sudah tidak ada Mas Yadi. Di mana dia? Seingatku semalam, Mas Yadi masih berjaga dan aku tidak bisa menahan rasa lelahku dan langsung tertidur pulas di sampingnya. Aku berjalan tertatih-tatih karena masih merasakan sakit yang sangat hebat. Aku mencoba berjalan perlahan untuk menyiapkan sarapan Mas Yadi dan anakku, Dani. Aku lihat Mas Yadi sudah bersiap-siap berangkat bekerja. "Ratih, aku sarapan di tempat Pak Imran," ucapnya terburu-buru. "Iya mas," jawabku singkat. Aku menyahut dari belakang. Aneh sekali, Mas Yadi sama sekali tidak mengungkapkan sepatah kata pun tentang tadi malam. Sudahlah, pikirku. Hari setelahnya seperti biasa, aku terbaring di sebelah Mas Yadi. Namun seperti biasa Mas Yadi tertidur sebelum aku bisa memejamkan mata. Terkadang aku juga ingin bercerita tentang keseharianku. Aku ingin mencurahkan isi hatiku padanya, tapi selalu saja tidak bisa. Aku beranjak pergi ke belakang. Belum sempat selesai, tiba-tiba terdengar suara Mas Yadi dari balik pintu. Ia memintaku agar bersegera. "Sayang, cepatlah." Mas Yadi mengetuk pintu dan berdiri di depan pintu kamar mandi menungguku. Sekitar 5 menit Mas Yadi masih di sana. "Aku kira kamu udah pulas mas," tanyaku heran. Kulihat wajah Mas Yadi terlihat aneh malam ini. Tatapannya terlihat kosong menatapku. "Aku tidak tahan lagi," ucapnya. Tiba-tiba Mas Yadi menarik tangan dan mengajakku masuk ke kamar belakang. "Loh mas, kenapa tidak di kamar kita?" tanyaku memberhentikan langkahnya. Tetapi Mas Yadi tidak mau mendengarkanku. "Ayolah." Mas Yadi menggendongku dengan wajah kaku. Aneh sekali. Memang malam ini keanehan Mas Yadi benar membuatku semakin tidak mengerti. Di malam ini aku tidak pernah merasakan kenikmatan luar biasa sebelumnya dengan Mas Yadi. Jauh dari kata 1000 kali lebih nikmat dari biasanya. Meskipun sesudahnya tulang-tulangku kembali seperti mau retak, tapi tidak bisa aku utarakan bagaimana rasanya. Tepat pukul 4 pagi, aku masih di dekapan suamiku, Mas Yadi. Dia masih memeluk erat tubuhku dan masih berjaga seperti biasa. Selama beberapa lama, aku pun meminta izin beranjak ke belakang dengan jalanku yang masih tertatih. Bersusah payah melangkah dan mencoba keluar meninggalkannya. Kring! Di tengah berjalan, suara alarm dari kamar Dani berbunyi. Aku memutarbalikkan badan untuk mematikan alarm. Aku lihat Dani masih pulas dalam tidurnya. Sedikit aku langkahkan kaki. Aku dengar ada suara dengkuran keras Mas Yadi dari arah kamar tengah. Spontan bola mataku kian terlepas ketika ada Mas Yadi di sana. Dia sedang pulas-pulasnya tertidur dengan badan tertutup selimut. Lantas siapa yang bersamaku di kamar belakang? Di sisi lain, aku berlari kecil sembari menahan sakit yang masih aku rasakan. Bulu kudukku semakin merinding ketika kembali menuju ke kamar belakang. Yang kulihat hanya gumpalan asap hitam yang berusaha keluar melalui bilik-bilik bambu. "Apa itu?" teriakku. Aku mundur beberapa langkah, namun tiba-tiba asap itu menghilang dalam sekejap. Aku terdiam, terpaku dan membisu. Seakan badan ini sulit sekali digerakkan. Aku ingin sekali berteriak keras, namun aku tidak bisa mengeluarkan suara sedikit pun. "Ma, bangun!" Itu suara Dani. Dia terus menggoyang-goyangkan tubuhku. Mas Yadi juga sangat cemas melihatku terbaring dengan wajah pucat pasi. Ternyata sejak pukul 4 kejadian itu, aku terjatuh tak sadarkan diri. Aku masih belum bisa menjawab apa-apa. Aku saja masih belum percaya dengan apa yang sudah terjadi 2 malam ini. Di sisi lain, darah. Darah apa ini? Astaga, darah deras mengalir dari jalan lahirku.
1 minggu setelahnya keadaanku mulai membaik. Tidak ada keanehan-keanehan lagi di rumah. Tetapi sampai saat ini, aku belum membuka suara tentang apa yang telah terjadi. Aku hanya mengatakan, tidak apa-apa dan tidak ada apa-apa. Malam ini Mas Yadi meminta izin karena akan telat pulang. Ia harus mengirim barang keluar kota dengan Pak Imran. Seperti biasa aku rapikan ranjang sebelum kubaringkan badan, menutup pintu kamar, dan menarik selimut hampir menutupi seluruh badan. Aku terkejut setengah mati ketika melihat Mas Yadi sudah berada di dalam satu selimut denganku. Spontan aku melompat dari tempat tidur dan berusaha menjauhinya dan berteriak. Namun teriakanku nyaris tidak bisa terdengar. "Dani, bangun nak," batinku menjerit. "Aku ini suamimu, mengapa kamu takut?" ucapnya dengan lembut. "Bukan, kamu bukan suamiku, keluar kamu. Jangan pernah menggangguku," lirihku. Tetapi sosok Mas Yadi bisa mengerti dan mendengar apa yang sedang aku katakan. "Aku suamimu," ucapnya kasar. Wajahnya semakin menyeramkan. "Bukankah kamu menginginkan suatu kenikmatan? Jangan munafik." "Aku bisa memenuhinya. Suamimu sudah tidak lagi memenuhi keinginanmu, kan?" sambungnya dengan suara lantang. "Aku bisa menjadi lembut. Aku pun bisa berubah menjadi kasar. Jangan membuatku marah. Aku mencintaimu." Duk. Aku terkejut ketika sosok itu mengatakan bahwa dirinya mencintaiku. Aku hanya bisa terdiam tanpa kata. Mulutku tidak bisa lagi mengucapkan apa-apa. Bungkam. "Aku akan menjadi pemuas nafsumu. Begitu pula sebaliknya. Aku akan memberimu sejumlah uang, berapapun itu." Bola mata yang hitam kini berubah warna menjadi merah menyala. Sekejap bola matanya normal kembali, dan sosok itu kian mendekatiku dengan menjelma menjadi Mas Yadi, suamiku. Dia mendekat, sangat dekat. Aku masih mematung melihatnya. Keringat dingin menetes deras. Seluruh badanku gemetar. Aku tidak bisa berteriak. Dicoba berulang-ulang, namun tetap saja sama. Usahaku gagal dan sia-sia. Perlahan sosok itu menyentuh tubuhku. Dingin sekali. Aku terkunci tidak bisa bergerak. Dia membaringkanku di atas ranjang. Sosok yang sama seperti Mas Yadi terus mencumbu mesra dari atas hingga bawah mata kakiku. Aku hanya bisa merasakannya tanpa bisa melawan. Perlahan tapi pasti, aku pun merintih lirik sebagai tanda aku menikmatinya. Semua yang pernah Mas Yadi lakukan padaku tak sebanding dengan jelmaan Mas Yadi. Aku menemukan kenikmatan luar biasa yang belum pernah aku temukan dari suamiku. Tak ada kata lain yang keluar dari mulutku selain suara desahan hebat. Sementara itu di sisi lain, "Assalamualaikum," terdengar suara Mas Yadi mengucapkan salam. "Makasih sayang untuk malam ini. Bersiap-siaplah untuk hari esok." Tiba-tiba sosok itu berubah menjadi asap hitam kembali. Seperti biasa sosok itu mencari jalan keluar dari bilik bambu. Sementara itu, hari demi hari kulewati cara hidup yang tak wajar ini. Urusan ranjangku serahkan kepada makhluk misterius itu, tanpa ada seorang pun yang mengetahui rahasia ini. Ketakutanku terhadap makhluk itu kini perlahan memudar. Bulan demi bulan, tak ada malam terlewatkan bercinta dengan makhluk yang belum ku ketahui persis itu. Terkadang saat Mas Yadi memintaku tidur bersamanya, aku lebih senang memilih menyendiri di kamar belakang menunggu makhluk itu mendatangiku. Ibu Ratih, tambah cantik aja," sapa seorang ibu yang sedang berkerumun. Memang tidak biasanya aku keluar rumah begini. Kebetulan ada banyak belanjaan yang akan kubeli. Aku tersenyum tipis menanggapinya. Mungkin ini adalah sebuah sindiran, bukan pujian, pikirku. "Bisa aja, Bu. Ya udah tak pamit dulu, punten," jawabku sembari berlalu. Ada apa sebenarnya dengan ibu-ibu itu? Bukan hanya itu saja. Semua lelaki yang berpapasan denganku, mereka nyaris tidak bisa menundukkan pandangannya. Setauku yang dijanjikan oleh sosok menyerupai Mas Yadi ialah memenuhi kebutuhan berupa uang. Lantas mengapa semua terlihat aneh? Di sisi lain, hutang-hutangku semua telah terbayar lunas. Perlengkapan dapur berupa bumbu dapur dan sayuran, semuanya sudah terbeli. Aku belikan juga peralatan sekolah anakku Dani yang sudah tidak layak pakai. Meski terkadang tetangga yang melihatku terheran-heran karena belakangan ini
aku sering berbelanja. Bukan hanya itu. Ternyata Mas Yadi mempertanyakan hal itu. Mulai curiga, dari mana aku mendapat uang untuk membeli kebutuhan keluarga. Di sisi lain, percakapan dengan Mas Yadi yang asli. Kenapa beberapa bulan ini kamu selalu menolak ajakanku, Rati? Mas Yadi menghampiriku. Aku sudah bersiap-siap membaringkan tubuhku di kamar belakang. Ngapain kamu kesini, Mas? Bukankah biasanya kamu tidur lebih cepat? Jawabku bangkit dan mendorong Mas Yadi agar keluar kamar. Itu semua karena aku lelah. Saat aku ingin meminta hakku, apa kamu mau? Kamu selalu menjauh dan selalu membuat alasan. Ucapnya membela diri. Maaf, Mas. Aku menarik badan Mas Yadi menuju kamar tengah. Aku berusaha menjauhkan Mas Yadi dari sosok yang sebentar lagi akan mendatangiku. Entah berlangsung beberapa lama percekcokan kami. Akhirnya aku memutuskan untuk mengiyakan apa yang Mas Yadi inginkan. Malam ini kulayani suamiku. Aku berharap Mas Yadi tidak curiga dengan tingkah anehku belakangan ini. Semoga makhluk itu belum datang. Aku harus cepatnya menyudahi dengan Mas Yadi. Hambar, sangat hambar. Apakah mungkin karena aku telah bermain api di belakangnya dengan sosok yang menjelma sebagai dirinya? Tidak ada rasa nikmat sedikit pun dari diri suamiku. Dan anehnya, Mas Yadi sangat menikmatiku malam ini. Sosok asap hitam tiba-tiba berputar di atas kami. Di sini hanya aku yang melihatnya. Mas Yadi masih sibuk membuka tutup kedua matanya. Suara desahan Mas Yadi berhenti seketika ketika sosok itu berusaha masuk dalam tubuhnya. Wajah suamiku sekejap memucat. Wajahnya begitu pucat pasi. Mas Yadi, panggilku. Aku berusaha menggapai selimut untuk menutupi tubuhku. Suamiku yang sudah dikuasai makhluk asap hitam itu. Ia bangkit dari posisi semula. Aku tundukkan kepalaku seketika. Kamu tidak bisa menduakanku dan mengkhianatiku di saat aku akan menemuimu. Suara besar membuatku spontan menutup telinga. Maafkan aku, jawabku terbata-bata. Aku sudah memberikan sejumlah uang. Sudah kuberikan kecantikan pada aura wajahmu untuk orang yang melihatmu. Lagi-lagi suara besar itu membuatku merasa takut. Aku memberanikan diri beranjak memegang tubuh suamiku yang telah dikuasai makhluk itu. Aku tidak akan mengkhianatimu lagi, ucapku memelas dengan rasa takut yang hebat. Aku buka kembali tubuh yang kututup dengan selimut. Aku arahkan tangan dingin itu untuk menyentuhku. Dingin, sangat dingin. Tapi apalah daya, hanya cara ini agar membuatnya luluh. Kini tidak ada lagi kemarahan di matanya. Sosok asap hitam itu telah keluar dari tubuh Mas Yadi setelah kuhabiskan malam ini bersamanya hingga menjelang subuh. Bagaimana dengan Mas Yadi? Dia tiba-tiba tertidur tanpa mengingat apa-apa di keesokan harinya. Di sisi lain, hari ini aku merasa tidak enak badan. Pekerjaan rumahku serahkan kepada Mas Yadi, karena kebetulan hari ini tidak ada yang memanggilnya untuk bekerja. 4 hari suhu panasku semakin tinggi. Demam tinggi membuatku semakin berkecil hati. Dani mencoba membelikan obat penurun panas, mengundang dokter ke rumah untuk memeriksaku. Tetapi, tetap saja tidak ada perubahan yang aku rasakan. Kepalaku seperti hampir pecah, badanku seperti dicabik-cabik, dan perutku seperti tertusuk pisau yang sangat tajam. Sakit sekali. Sebenarnya sakit apa sih kamu? Sudah dibelikan obat, sudah juga dipanggilkan dokter, tapi tetap saja belum ada perubahan sama sekali. Aku hanya bisa merintih menahan sakit mendengarnya. Sebelum aku jatuh sakit, memang sosok yang sering menyerupai Mas Yadi tidak mendatangiku. Kemana dia? Apa karena itu aku jatuh sakit? Lagi dan lagi aku hanya bisa menduga-duga. Sedang sakit-sakitnya begini, kejadian aneh terus saja aku alami. Darah keluar sangat deras. Namun tidak ada setitik pun bekas bercak darah yang menempel di celana dalamku. Darah apa sebenarnya ini? Aku sudah seperti datang bulan, namun aku hanya bisa merasakan dan mencium bau anyir tanpa adanya darah yang bisa kulihat. Aku menangis dan berteriak histeris ketika
Mas Yadi dan Dani semakin panik melihat keadaan dan tingkah lakuku. Mereka berusaha menenangkan sembari membacakan surah-surah pendek untukku. 1 jam setelahnya, aku tertidur. Ternyata aku sudah berada di dalam kamar. Tentunya kamar kami. Di samping masih ada Mas Yadi dan anakku yang terus menjaga. Genap 1 minggu keadaanku mulai membaik. Aku sudah bisa beraktivitas kembali seperti biasanya. Di sisi lain, astaga, 7 hari aku jatuh sakit. Wajahku sudah banyak keriputan. Apa yang terjadi padaku? Secepat ini penuaan terjadi pada wajahku. Tidak. Sementara itu adzan maghrib dikumandangkan. Sejak kejadian sakit itu, aku berniat untuk melaksanakan sholat taubat. Aku menyesal dengan apa yang telah aku lakukan selama ini. Aku benar-benar menyesalinya sekarang. Aku langkahkan kaki beranjak untuk mengambil air wudhu. Letak. Suara keras berasal dari arah genteng mengagetkanku. Namun aku tetap meneruskan gerakan wudhuku dan tidak menghiraukan suara itu. Saat kakiku melangkah keluar dari kamar mandi, beberapa langkah, suara itu terdengar lagi. Suara itu terdengar lebih keras dan jelas dari sebelumnya. Letak. Aku mencoba memberanikan diri. Aku panggil Mas Yadi dan Dani. Namun belum ada jawaban dari mereka. Mas Yadi, Dani, teriakku. Di mana mereka? Dani! Aku berlari menghampiri Dani di sana. Dia sedang terbaring di atas meja. Tatapannya kosong. Badannya dingin seperti es. Dia tidak menyahutku. Tatapannya kosong. Kamu kenapa, nak? Ucapku cemas. Ya Allah, kamu kenapa, sayang? Sebelum mama tinggal kamu baik-baik saja kok. Aku goyangkan tubuh anakku Dani dan aku peluk erat tubuhnya. Sosok itu lagi. Gumpalan asap hitam tiba-tiba muncul tepat di hadapan kami. Suara tertawa asap hitam itu membuatku ketakutan. Jangan berani-beraninya kamu menghindar dariku, apalagi berniat melepaskan dirimu dari belenggu genggamanku. Kali ini asap itu tidak menyerupai suamiku, Mas Yadi. Namun tetaplah asap hitam yang menakutkan dan mengerikan. Aku mohon jangan ganggu aku lagi. Jangan ganggu keluargaku. Kembalikan anakku seperti semula. Ucapku memberanikan diri menjawab dengan suara sesenggukan. Sampai kapanpun kamu akan menjadi milikku. Aku tidak mau melepaskanmu. Lagi-lagi suaranya semakin lantang. Aku akan mengembalikan anakmu setelah aku pergi. Dan ingat, jangan coba-coba berusaha melepas. Karena sampai kapanpun usaha itu akan sia-sia. Jagalah anakku baik-baik di perutmu. Suatu saat nanti aku akan kembali menemuimu di sini. Tiba-tiba asap itu menghilang. Dani pun terbangun dengan tingkah aneh, seperti orang yang sedang kebingungan, lalu memelukku dengan erat. Apa maksud perkataannya? Anak? Anaknya ada di perutku? Apalagi ini? Ya Tuhan! Bersambung. Ini cerita seru banget teman-teman. Semoga kalian terhibur ya. Demikianlah jelmaan suamiku dari Kak Nurwati Ningsih. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Tetapi fakta sejarah, alhamdulillah. Hari demi hari kulalui. Aku memang lebih suka menyendiri. Wajahku semakin hari semakin terlihat tua. Banyak sekali keriputan yang muncul secara tiba-tiba. Kram perut yang begitu hebat sering aku rasakan di waktu menjelang maghrib dan tengah malam. Tetangga sekitar silih berganti menjengukku, menanyakan apa yang telah terjadi kepadaku, dan mereka mendoakan agar aku bisa sembuh dari penyakit misterius ini. Lebih dari 1 dokter sudah berusaha memeriksa dan mengobati, tetapi dokter tidak menemukan penyakit yang serius di tubuhku. Kebiasaanku jauh dari kata normal. Aku sering menghabiskan nasi tanpa memikirkan suami dan Dani. Keanehan ini semakin menjadi-jadi ketika aku meminta Mas Yadi membuatkan ayam panggang utuh. Namun tanpa aku sadari, aku telah memakannya sendiri dalam porsi besar. Semua tulang-tulangnya juga habis aku makan. Astagfirullah. Aku tidak menyadari apa yang telah aku lakukan. Mengapa aku menjadi begini, Tuhan? Rati, sebenarnya kamu kenapa, nak? Aku membuka mata perlahan dan melihat asal suara itu. Sebenarnya aku tidak tidur, tapi memang aku lebih suka memejamkan kedua bola mata. Ibu,
Bibirku tersenyum tipis melihat kehadiran ibu dan bapak. Kami memang jauh dari orang tua. Ingin bertemu saja harus memakan waktu 2 hari 2 malam dalam perjalanan. Maka dari itu, kami jarang sekali bertemu. Mungkin saja Mas Yadi memberitahu tentang keadaanku ini pada mereka. Kulihat Mas Yadi sedang sibuk membuatkan minuman untuk kedua orang tuaku yang baru saja datang. "Yadi, jadi apa yang terjadi dengan Rati selama ini?" tanya bapak kepada Mas Yadi. Sementara itu, "Tidak, panas, hentikan, panas, tolong hentikan." Aku membuka pejaman mataku ketika mendengar suara lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran yang sedang dibacakan oleh seseorang berbaju putih. "Hentikan!" Aku bersikeras meminta orang itu agar menghentikan bacaannya. Tersiksa sekali, sakit, panas. Rasanya seperti kulit yang dipaksa lepas dari daging. "Bapak, usir dia, Bapak." Aku menunjuk jariku ke arah orang tersebut dengan lantang dan suara yang begitu keras. Aku melihat Mas Yadi, Dani, dan kedua orang tuaku di sana. Mereka hanya bisa menangis dan tidak mau menolongku. Aku tahu sebenarnya mereka tidak tega melihatku berteriak, menggeliat kesakitan seperti tersiram air mendidih. Benar-benar seperti terbakar dalam kobaran api. Leherku seperti tercekik dan perutku seperti tertusuk pisau yang sangat tajam. Aku hanya bisa berteriak histeris, menggeliat ke sana dan kemari dengan badan yang sudah mulai lemas. Aku sudah tidak bisa bergerak. Aku bungkam tanpa suara. Ketika orang itu berhenti membaca doa dari mulutnya, aku tak mampu berkata apapun lagi saat ini. Hening sekali, sangat hening. Telingaku kian tak berfungsi normal. Semuanya samar lalu hilang total. Aku tidak bisa mendengar pembicaraan mereka setelahnya. "Maaf Pak, Bu, saya tidak bisa menyembuhkan Ratih seperti semula." Dengan terpaksa lelaki parubaya itu mengatakan bahwa dirinya tidak mampu membantu penyembuhan Ratih. "Kenapa Pak? Sebenarnya ada apa dengan anak saya?" Bapak bertanya dengan raut wajah sedikit kecewa. "Ratih sudah dikuasai oleh makhluk misterius. Saya tidak tahu pasti siapa dia. Namun makhluk itu sangat kuat Pak. Terlebih lagi..." Lelaki itu memberhentikan perkataannya sejenak. "Ada apa sebenarnya? Terlebih lagi apa?" desak ibu. "Tolong lanjutkan, terlebih lagi apa Pak?" sambung Mas Yadi penasaran. "Terlebih lagi, Rati telah mengandung janin makhluk tersebut." Spontan semua langsung terdiam. Kami semua terkejut mendengar pengakuan itu. Terlebih dengan Mas Yadi. Ia terlihat begitu syok. "Astagfirullah Rati, ya Allah kamu kenapa nak? Kenapa bisa sampai seperti ini? Ya Allah ya Rob." Ibu langsung mendekati Rati, sedangkan semuanya masih terdiam. Tangis ibu menjadi-jadi. Terlihat bapak mulai menenangkan tangisan ibu dan meminta Yadi agar bersabar terlebih dahulu. Entah berapa kali aku dipanggilkan banyak orang yang mendoakan dengan harapan agar aku bisa sembuh dan terlepas dari makhluk misterius itu. Ketika selesai membaca doa, mereka hanya mengatakan, "Biarkan seperti ini dulu sampai bayi yang dikandungnya lahir." Dengan sejuta kesedihan dan penderitaan, ku jalani hari-hari seperti ini. Mas Yadi masih bisa sabar menghadapiku. Ia masih mau mengurusku dengan baik. Hal itulah yang malah membuatku semakin merasa bersalah padanya. Andai saja waktu bisa terulang kembali, aku tidak akan melakukan hal bodoh ini. Bulan demi bulan, dengan keadaan masih tetap sama, tidak ada perubahan sama sekali. Perutku kian membesar. Rasa sakit yang luar biasa tidak pernah nihil kurasakan. Hal itu membuatku semakin ingin menyerah. Ternyata dari awal aku berbohong, berdampak fatal seperti ini. Andai saja dari awal aku berkata jujur dan tidak melanjutkan hawa nafsuku, aku menyesal. Andai saja, dan andai saja. Aku meneteskan air mata penyesalan dan berusaha menenangkan pikiran. Setelah bayi ini lahir, aku berharap semua akan baik-baik saja dan aku bisa menjalani hidup normal seperti semula. Kurapikan rambutku yang sudah tidak karuan, sangat berantakan. Setelah ini aku pasti bebas.
Biarkan aku membayar dosaku dengan rasa sakit ini dulu. Kesalahan yang aku perbuat harus bisa aku pertanggungjawabkan. Di sisi lain, sakit, Bo, sakit. Tarik napas, keluarkan, ucap dukun bayi yang bernama Mbok Ijah. Ia menuntunku. Terdengar dari arah depan suara Pak Kiai yang pernah diundang Bapak sudah datang kemari. Ku pegang erat tangan ibuku sembari meneteskan air mata. Sungguh 1000 kali lebih sakit ketika melahirkan Dani. Aku melihat mulut ibuku yang tak diam. Ia selalu mendoakanku. Sangat lama proses ini ya Allah. Percepatkanlah, aku ingin bebas. Maafkan aku ya Allah. Allahu Akbar. Di sisi lain, semua tercengang melihat apa yang telah kulahirkan. Terutama Mbok Ijah. Mbok Ijah nyaris tak mengedipkan matanya ketika menyaksikan sesuatu yang keluar dari rahimku. Asap hitam. Ya, ternyata asap hitam yang berada di dalam perutku selama 9 bulan ini. Lamanya aku merasakan sakit. Asap hitam itu keluar dari jalan lahirku dan terbang ke atas, hilang dalam sekejap. Pak Kiai membantuku dengan doa-doanya, berharap aku bebas dari masalah ini. Lama aku menunggu kelahiran makhluk misterius yang bersemayam dalam perutku selama 9 bulan. Lalu Pak Kiai, yang sering dipanggil Bapak Husain, menyarankan agar aku pindah dari rumah ini. Singkat cerita, 5 hari sesudah persalinan asap, keadaanku mulai pulih kembali. Keributan pada wajahku mulai hilang. Aku telah meminta maaf kepada suamiku atas kesalahan yang telah aku perbuat. Kujelaskan semua alasanku, mengapa aku bisa melakukannya dengan sejujur-jujurnya. 7 hari setelahnya, kami pindah ke rumah orang tuaku dan akan menetap di sana. Lalu mana janji asap hitam itu? Kapan dia datang kembali menemui Ratih? Ratih, tugasku telah selesai. Tiba-tiba Mas Yadi mendekatiku dengan raut wajah serius. Tugas? Apa maksud Mas? Tanyaku sibuk merapihkan baju yang kubawa dari rumah lama. Iya, tugasku sudah selesai menemanimu belasan tahun. Semampuku untuk membahagiakanmu, sebisaku untuk melindungimu. Tapi sepertinya aku gagal mempertahankan rumah tangga kita. Terlihat Mas Yadi memang sedang berbicara serius padaku. Aku menoleh ke arahnya. Lalu maksud perkataanmu itu apa, Mas? Aku tatap tajam matanya. Begitupun Mas Yadi menatap tajam mataku dalam-dalam. Aku ikhlas merawatmu ketika kamu sakit. Aku ikhlas, Ratih. Dan aku sudah mengantarmu sampai ke rumah orang tuamu ini. Aku pun telah memaafkan kesalahanmu. Tapi Ratih, sungguh aku tidak mau bersama orang yang pernah digauli jin. Kata-kata Mas Yadi mengejutkanku. Aku yang masih trauma, rasa sakitku juga masih membekas. Lalu hatiku juga harus hancur mendengar perkataan Mas Yadi. Dia menyerah dan tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga bersamaku. Aku tahu aku salah, Mas. Jangan tinggalkan aku di saat seperti ini, Mas. Aku memegang erat tangan Mas Yadi. Terasa jelas otot-otot tangan suamiku saat ku sentuh. Maaf Ratih, aku tetap akan menceraikanmu. Jangan katakan ini pada Dani. Bilang saja aku pergi untuk bekerja. Aku janji akan sering menjenguknya ke sini. Pecah tangisku karena aku mengkhianatinya. Mas Yadi melepasku. Bukan hanya terbayar saat aku sedang merasakan sakit dan karma hebat. Sekarang aku juga harus kehilangan rumah tanggaku, yang dimana hubungan ini telah lama kami bina. Aku pun tidak bisa memaksakan kehendaknya. Aku tidak bisa menolak dan mengurungkan niat Mas Yadi untuk berpisah denganku, karena di sini akulah yang bersalah. Mungkin jika aku berada di posisinya, aku juga sangat menerima kenyataan ini. Ratih, mungkin saja jika dengan manusia itu lebih baik, meskipun pastinya aku juga sangat sakit menerimanya. Tapi kali ini kamu mengkhianatiku dengan makhluk gaib. Mungkin saja jika hanya sekali, aku juga bisa memaklumi kesalahanmu, karena kamu tidak bisa membedakan mana aku ataupun dia. Ucapnya dengan raut wajah yang sangat kecewa. Aku mengaku salah, Mas. Aku tidak bisa seperti yang kamu inginkan, karena aku lelah dalam mencari nafkah keluarga. Tapi tidak seharusnya itu menjadi alasanmu, Ratih. Sambungnya dengan nada gusar. Aku hanya terdiam saat Mas Yadi mengungkapkan semua perasaannya kepadaku. Aku juga akan tinggal di tempat almarhum orang tuaku. Mulai hari ini,
Aku telah kamu. Dengan cepat Mas Yadi melantangkan suaranya. Begitupun denganku. Sangat berat hati ini menjawabnya. Perasaan yang hancur lebur. Aku terima keputusanmu, isakku. 1 minggu setelahnya, hatiku terasa sakit dan hancur. Aku bisa berkumpul dengan kedua orang tua dan anakku, tetapi aku harus kehilangan sosok suamiku. Kini aku hidup di desa asal kelahiranku. Desa yang sangat padat akan penduduk. Tidak seperti rumah lama yang kutinggali sebelumnya. Rumah kami dekat dengan sungai. Air masih mengalir sangat jernih. Penduduk warga sekitar masih memanfaatkan sungai tersebut untuk mencuci pakaian, mencuci piring, mengairi sawah dan lain-lain. Rumah-rumah warga di sini masih sangat sederhana, termasuk rumah kelahiranku. Sejak aku lulus sekolah, aku langsung menikah dengan Mas Yadi dan belum sempat membantu orang tuaku untuk merenovasi rumah. Hari ini aku akan merubah cara hidupku. Mulai saat ini aku akan memperbaiki sholatku. Hal pertama yang kulakukan adalah memperbaiki sholat. Aku akan menutup auratku. Aku akan merubah akhlakku menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan mulai besok aku akan mencari pekerjaan untuk menghidupi keluarga. Selama 1 bulan aku bekerja di desa sebelah. Beliau terkenal orang berpunya di sana. Aku membantu membereskan rumah, mencuci baju, menggosok dan lain-lain. Alhamdulillah, ini sangat cukup untuk aku belikan modal usaha jualan kecil-kecilan. Hari ini adalah hari pertamaku berjualan keliling. Dan tidak sampai setengah hari, jualanku habis karena memang di sini jarang sekali penjual jajanan sepertiku. Di tengah perjalanan aku dikejutkan dengan banyak sekali warga yang berkumpul di pinggir jalan. Ada ibu juga di sana. Kuletakkan keranjang wadah jualanku ke dalam rumah dan segera melihat apa yang terjadi di pinggir sungai. "Ada apa ini, Bu?" ucapku lirih mendekati ibu. Ternyata semua warga yang berkumpul sedang menyelamatkan seseorang anak bayi perempuan yang dibiarkan terbuka di dalam kotak. "Tadi saya sedang mencuci pakaian, tiba-tiba melihat kotak ini terbawa arus," ucap salah satu warga. Setelah saya lihat ternyata ada bayi perempuan di dalam. Satu saksi yang menemukan bayi tersebut membuka suara. "Ya Allah, siapa yang tega membuang bayi cantik ini?" Sekumpulan warga bertanya-tanya dengan warga yang lain. Memang bayi itu sangat cantik, imut dan sangat lucu. Kulitnya putih bersih, bibirnya mungil dan sangat menggemaskan. Aku pun masih heran. Ibu mana yang tega membuang anaknya sendiri di arus sungai? Untuk sementara waktu bayi ini akan saya bawa ke rumah selama 2 hari. Di dalam waktu 2 hari, jika tidak ada yang mencari bayi ini dan jika tidak ada orang yang ikhlas merawat bayi ini, terpaksa akan saya bawa bayi ini ke panti asuhan, jawab Pak RT. Memberikan pengumuman kepada semua warga. Sedikit demi sedikit warga mulai bubar dan pulang ke rumah masing-masing, terutama aku. Aku lelah dan butuh beristirahat untuk mempersiapkan jualanku lagi besok. Dani membantuku menyiapkan bahan-bahan untuk mempercepat pekerjaan. "Sudah sayang, kamu istirahat saja. Sudah jam 10 malam, ibu juga mau istirahat." Terasa lelah, kedua mataku pun sudah tidak bisa kuajak kompromi lagi. Aku harus bersiap istirahat untuk persiapan bangun pagi. Ku ambil air wudhu dan bersiap untuk mengerjakan sholat malam sebelum kurebahkan badanku terlebih dahulu. Astagfirullah. Tepat di sampingku, di depan pintu kamar aku melihat putaran asap. Asap itu seperti asap itu lagi. Namun asap itu terlihat berbeda. Tidak sama seperti di rumah lama yang sudah kutinggal itu. Tapi mengapa asap itu kembali lagi? Ya Allah. Aku terus berdoa kepada Allah agar Ia senantiasa melindungiku dari kejahatan asap tersebut. "Jangan takut, Rati. Aku tidak akan mengganggu istirahatmu." Suara yang sama di rumah lama. Namun kali ini sangat lembut kudengar. "Mau apa lagi kamu kemari? Jangan ganggu aku." "Aku tidak berniat mengganggumu. Aku hanya ingin berpesan kepadamu. Tolong ambil anak perempuan yang kuhanyutkan di sungai itu." "Apa maksudmu?" Aku tidak mengerti apa yang asap itu katakan. Mengapa ia memintaku untuk mengambil bayi perempuan yang hanyut, dan asap itu mengaku bahwa dirinya lah yang menghanyutkan? "Iya, aku yang telah menghanyutkan bayi perempuan itu agar kau merawatnya." Lagi-lagi suara itu terdengar begitu lembut. "Kenapa harus aku?" "Ingatkah asap hitam yang kau lahirkan, lalu terbang dan hilang? Bayi perempuan itu adalah anakmu. Kutitipkan anakku kepadamu. Aku mohon." Aku semakin tidak percaya mendengar kata-katanya. Bagaimana aku bisa mempercayainya?
Makhluk yang kukenal jahat tiba-tiba datang dengan sikap yang berbeda. Bagaimana aku bisa mempercayaimu bahwa kau tak menipuku? Lalu tiba-tiba asap itu berputar dengan putaran cepat. Setelahnya aku dibuat tidak sadar olehnya. Saat itu aku diperlihatkan bagaimana kejadian di hari itu, tepatnya di hari setelah kelahiran asap hitam dari rahimku. Astagfirullah, jadi bayi itu adalah anakku. Jadi aku mohon kepadamu, rawat dia seperti kau merawat anakmu Dani. Ajari dia menjadi seorang manusia pada umumnya. Dia seutuhnya milikmu. Tolong perkenalkan dia pada Tuhannya. Semoga anak kita menjadi anak yang taat kepada Sang Pencipta. Aku titipkan anak itu kepadamu, dan kupercayakan sepenuhnya kepadamu. Maafkan kesalahanku jika sebelumnya kamu menganggap aku adalah makhluk yang jahat di hidupmu. Aku terdiam, tidak bisa menjawab apapun. Aku akan pergi dalam jangka waktu lama. Suatu saat nanti aku akan kembali untuk melihat anakku. Berjanjilah padaku agar aku juga dapat mempercayaimu, pintanya. Baiklah, aku berjanji akan mengambil bayi itu. Aku akan merawatnya dan membimbingnya. Percayakan padaku. Maka pergilah sekarang juga. Bagaimana bisa aku tidak mengiyakan permintaannya? Bayi itu adalah anakku. Aku tidak akan melantarkan anakku sendiri. Bagaimanapun bayi itu pernah tinggal di rahimku selama 9 bulan lamanya. Aku akan tetap merawatnya dengan baik, meskipun itu adalah hasil gelap bersama makhluk misterius. Tanpa ada jawaban lagi, sosok asap itu pun sekejap menghilang dari pandangan. Di sisi lain, bayiku telah kuambil. Dengan persetujuan orang tuaku, aku diizinkan merawatnya. Bulan berganti tahun, bayi cantik itu mulai tumbuh besar. Tumbuh menjadi anak kecil yang sangat-sangat menggemaskan. Bahkan setiap orang yang melihat pasti selalu memujinya. Aku mulai memakaikan hijab padanya sejak dini. Ku beri nama anak perempuanku itu Hafiza. Kini Dani telah kumasukkan ke dalam pesantren agar ia bisa mempunyai bekal ilmu tentang agamanya. Saat ini tidak aku izinkan bapak bekerja. Bapak dan ibu hanya menggarap ladang yang ditanami berbagai sayuran dan buah-buahan. 3 tahun berlalu, kini usia Hafiza genap 4 tahun. Aku mulai memasukkan Hafiza ke sekolah TK, karena Hafiza terus saja meminta bersekolah seperti anak-anak lainnya. Sementara itu, bagaimana kabar Mas Yadi yang berjanji menemui Dani? Dan kapan makhluk itu akan kembali lagi? Bersambung, nantikan part selanjutnya hanya di Tony FS. Demikianlah dari Nurwati Ningsih mengisahkan, Tony FS membacakan. Terima kasih semuanya sudah menyimak kisah ini di sini. Semoga terhibur ya. Wassalamualaikum.